Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviandini dengan NIM C1D320072 kelas B jurusan Jurnalistik. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pertemuan 11A dan B, yaitu teori grafting dan teori budaya organisasi. Teori grafting. Penemu materi ini adalah Irving Lester Janes, lahir pada 26 Mei 1918 di Buffalo, New York. Ia merupakan psikolog di Yale University dan profesor emeritus di University of California. Pada tahun 1989, ia meluncurkan buku berjudul Crucial Decisions, dan ia meninggal karena kanker paru-paru pada tanggal 15 November 1990 di Santa Rosa pada umur 72 tahun. Sejarah teori ini adalah yang pertama, teori ini muncul dari pengembangan hasil penelitian Carl Lewin tentang kohesivitas kelompok pada tahun 1930, selanjutnya dilanjutkan oleh penelitian Janes tentang 5 isu besar di Amerika saat itu. Hal ini disampaikan di dalam bukunya Victims of Grafting tahun 1972. Janes mengamati kelompok elit kecil yang berada pada titik-titik penting dalam proses kebijakan asing Amerika. Janes menjelaskan mengapa beberapa putusan kebijakan asing memiliki kelemahan. Adapun Janes menganalisis 5 hal yang memiliki unsur kepentingan nasional. Yang pertama, kesiapan kebijakan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Yang kedua adalah keputusan untuk menyerang tentara Korea Utara di wilayah mereka sendiri. Yang ketiga, menginvasi Kuba di Teluk Babi setelah Fidel Castro mendirikan pemerintahan komunis. Yang keempat, meneruskan Perang Vietnam. Dan yang terakhir, penutupan skandal Watergate. Di teori grafting ini, setiap orang hidup berkelompok baik di lingkungan sosial, di tempat kerja yang menghabiskan banyak waktu kegiatan mereka di dalam kelompok tersebut. Untuk memahami sifat dasar dari pengambilan keputusan di dalam kelompok kecil, Irving Janes menjelaskan apa yang terjadi di dalam kelompok kecil di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan baik satu sama lain. Adapun definisi teori grafting ini, yang pertama menurut Irving Janes 1972, bahwa grafting adalah istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Selanjutnya adalah definisi dari Rahmat 2005, bahwa grafting adalah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Selanjutnya, Janes memfokuskan penelitiannya pada 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pemecah masalah, yaitu sekelompok orang yang tugasnya adalah pengambil keputusan dan memberikan rekomendasi kebijakan. Yang kedua adalah kelompok yang berorientasi pada tugas, yaitu bekerja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Sedangkan kohesivitas adalah batasan di mana anggota-anggota kelompok bersedia untuk bekerja bersama. Asumsi dasar dari teori grafting ini adalah terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang menyatukan kelompok, dan penyatuan keputusan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks. Kondisi penyebab grafting. Yang pertama, kondisi dasar atau kohesivitas kelompok. Kondisi utama yang menyebabkan grafting adalah cohesiveness atau kepaduan. Kepaduan adalah suatu kondisi di mana anggota-anggota dalam kelompok merasa terikat satu sama lain. Yang kedua adalah kondisi struktural, yaitu isolasi kelompok dari pendapat atau argumen dari luar. Selanjutnya, kurangnya kepemimpinan imparsial atau anggota-anggota kelompok dipimpin oleh orang yang mementingkan agenda pribadi mereka. Selanjutnya, pengabaian prosedur pengambilan keputusan yang benar. Anggota-anggota dalam kelompok bersifat homogen atau berlatar belakang dan berideologi sama. Kondisi ketiga adalah kondisi provokatif tekanan kelompok. Tekanan dari ancaman luar dan harapan rendah untuk menemukan solusi yang lebih baik. Rendahnya tingkat kepercayaan dan kemampuan diri anggota kelompok. Yang pertama, illusion of invulnerability atau ilusi akan kekebalan.
Selanjutnya yang kedua, belief in inherent morality of group atau kepercayaan pada suatu keyakinan. Yang ketiga adalah collective rationalization atau usaha kolektif untuk merasionalkan. Yang keempat adalah excessive stereotypes atau stereotip berlebihan. Yang kelima, self-censorship atau sensor diri. Yang keenam adalah illusion of unanimity atau ilusi akan kebulatan suara. Yang ketujuh adalah direct pressure atau tekanan langsung. Dan yang kedelapan, mind guards atau pikiran waspada. Cara untuk mencegah grafting yang pertama, melihat sasaran yang ingin dicapai oleh para anggota. Yang kedua, menyusun dan mengkaji ulang rencana-rencana tindakan yang akan diambil serta alternatif-alternatif yang ada. Yang ketiga, mempelajari konsekuensi dari setiap alternatif. Yang keempat, menganalisis rencana tindakan yang pernah ditolak ketika sebuah informasi baru muncul. Dan yang kelima, memiliki rencana kontingensi untuk saran-saran yang gagal. Grafting Shihar, 4 rekomendasi permasalahan dalam grafting. Yang pertama, dibutuhkan supervisi dan kontrol. Yang kedua, mendukung adanya pelaporan kecurangan dalam kelompok. Yang ketiga, menerima adanya keberatan dalam kelompok. Dan yang terakhir, menyeimbangkan konsensus dan suara mayoritas. Next, Organizational Culture Theory atau teori budaya organisasi. Adapun penemu teori ini adalah Clifford James Geertz 1962 sampai 2006 serta Michel Panakowski dan Nick O'Donnell. Trujillo adalah dua akademisi yang mengembangkan ide Geertz dalam organisasi. Konsep teori ini, Clifford Geertz menganalogikan budaya dengan metafora jaring laba-laba. Manusia memintal jaring-jaring budaya secara bersama dan jaring-jaring budaya tersebut mempengaruhi manusia. Panakowski dan O'Donnell menerapkan pendekatan antropologi dalam mengkonseptualisasikan teori budaya organisasi. Orientasi teori budaya organisasi adalah mengkaji organisasi manusia dengan menggunakan lensa atau kacamata budayanya. Budaya tersebut mencakup nilai, kisah, tujuan, praktik, dan filosofi organisasi. Metafora budaya. Menurut Geertz, budaya seperti sebuah jaring yang dipintal oleh laba-laba. Maksudnya jaring itu terdiri atas desain yang rumit dan tiap jaring berbeda dengan yang lainnya. Geertz berargumen bahwa budaya-budaya semuanya berbeda dan keunikan itu harus dihargai. Prinsip-prinsip dasar-dasar ini ada di organisasi, baik karyawan maupun manajer memintal jaringan mereka sendiri. Orang-orang memegang peran dalam organisasi dan karenanya sangat penting untuk mempelajari perilaku karena sehubungan dengan keseluruhan organisasi. Adapun asumsi-asumsi teori budaya organisasi. Yang pertama, anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Asumsi kedua adalah penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Dan asumsi ketiga adalah budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda dan interpretasi tindakan budaya juga beragam. Selanjutnya adalah penelitian budaya organisasi dalam metodologi etnografi. Teori budaya organisasi berakar pada etnografi dan budaya organisasi hanya dapat dipahami dengan mengadopsi prinsip-prinsip penelitian etnografi yang meliputi observasi, analisis, dan interpretasi. Dalam penelitian budaya organisasi terdapat jurnal lapangan dan deskripsi tebal. Dalam teori budaya organisasi terdapat yang pertama performa komunikatif, yang kedua performa ritual, performa hasrat, performa sosial, performa politis, dan performa enkulturasi. Adapun evaluasi dalam teori budaya organisasi ini, yang pertama, teori budaya organisasi dapat menghasilkan penelitian pada area kajian yang beragam. Teori budaya organisasi sangat praktis untuk diterapkan.
Serta yang terakhir, teori budaya organisasi dibangun secara logis dan konsistensi secara keseluruhannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Selviandini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye!